Film dimulai di sebuah rumah sakit jiwa bernama Sarin Institute di negara Estonia. Kemudian kita diperkenalkan oleh seorang instruktur seni yang bernama Anna. Dia bertugas mengajar seni lukis untuk menyembuhkan mental para pasien orang gila. ODGJ. Anna bekerja di hari pertamanya di rumah sakit jiwa itu. Tapi dia baru tahu kalau rumah sakit jiwa ini dijaga dengan ketat. Jadi Anna diperiksa dulu sebelum dia diantarkan sama seorang dokter. Ketika Anna diantar dokter botak ini, si dokter botak ini dikabari kalau ada seorang pasien bernama Lina kabur dan hilang dari kamarnya. Oleh karena itu, mereka pun langsung memencet alarm. Anna pun panik dan bertanya siapa Lina itu, dan dijawab dokter botak ini kalau Lina adalah pasien paling berbahaya di rumah sakit jiwa ini. Sambil si dokter membawa Anna ke sebuah ruangan untuk mengamankannya. Tapi Anna nggak sadar kalau ternyata ada seorang anak kecil berada di ruangan ini. Ketika Anna menanyakan namanya, anak kecil itu menjawab Lina dan membuat Anna menjadi ketakutan. Lina terlihat sedang ancang-ancang mau berburu, dan tepat sebelum dia bisa memensili kepala Anna, datanglah para petugas yang menyuruhnya untuk menjauhkan pensilnya. Dia melakukannya dan dia pun dibawa ke kamar isolasi, dan dokter botak ini menjelaskan pada Anna tentang si Lina. Si dokter mengungkapkan kalau Lina itu menderita kelainan kelenjar yang mengakibatkan menjadi kerdil dan menahan pertumbuhannya dari umur 10 tahun. Jadi, karena penyakit yang dideritanya ini, Lina bukanlah anak kecil melainkan wanita dewasa yang berumur 31 tahun. Waktu pertama kali Lina berangkat, dia sangat gak terima ketika diikat yang mengakibatkan tangan dan lehernya berdarah sehingga menghasilkan bekas-bekas luka di tangan dan lehernya. Jadi pihak rumah sakit pun memutuskan untuk membebaskannya dari sebuah ruangan sehingga dia bisa melakukan apapun yang bikin dia menjadi tenang. Sebelum Lina ditahan, Lina suka melakukan apa aja, terutama jadi maling, supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Karena penampilan fisiknya yang gak bertambah tua, membuat orang-orang melihatnya seperti anak kecil. 2 tahun lalu, Lina menyusup ke satu keluarga untuk bisa dimanfaatkan sebagai pelampiasan dari penderitaannya. Keluarga itu menganggapnya seperti anak kecil dan mengadopsinya. Tapi pada akhirnya terjadi insiden berdarah, yaitu Lina menghabisi semua anggota keluarga itu. Setelah mengetahui kisahnya, Anna berada dalam satu ruangan bersama Lina dan seorang ODGJ wanita, dan beberapa saat kemudian Lina sengaja mau membuat keributan dengan memanggil si ODGJ wanita itu dan menawarkan sebuah permen yang dia suka. Alhasil, ODGJ ini menjadi marah-marah dan dia pun menjadi gak karuan sebelum Lina mengasih permennya untuk menghentikannya. Setelah mengikuti terapinya, Lina kembali ke ruangannya di mana dia suka menonton film tentang seorang anak pungut yang cinta sama ayah tirinya. Gak lama setelah itu, ada penjaga yang membuat Lina berhenti melihat tontonannya. Penjaga ini memberikan paket berisi baju haram agar dipakai Lina. Lina tahu kalau si penjaga ini suka dengannya, jadi Lina memanfaatkan perasaannya untuk membukakan pintu kamarnya, beralasan kalau mereka berdua bisa prot. Lina pun menyentuh-nyentuhnya dan membuat si penjaga ini ngaceng, dan si penjaga pun langsung dihabisi dengan membentur-benturkan kepala penjaga ke tembok. Setelah mengambil kartu untuk bisa keluar, Lina pun memulai kaburnya dan berhati-hati agar tidak ketahuan lagi sama si dokter. Setelah sampai ke pintu keluar, Lina dihadang oleh Pak De Indro, bukan ya, satpam botak guys yang menjaga pintu di sana. Tapi Lina udah tahu kalau ODGJ wanita itu berada di ruangan ini untuk bersih-bersih. Jadi Lina pun menawarkan permen ke dia dan si ODGJ pun langsung ngamuk ke si satpam sebelum Lina bisa memencet tombol untuk membuka pintu keluarnya. Saat itu juga Anna yang mau pulang ke rumah dikagetkan dengan kedatangan Lina, dan saat itu juga Anna melaporkan hal ini ke pihak rumah sakit sambil memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan perasaan yang masih ketakutan, Anna pulang ke rumah dengan mobilnya. Tapi tepat setelah dia membukakan pintu kamarnya, dia melihat pintu bagasi mobilnya terbuka dengan sendirinya. Jadi dia ingin memeriksanya terlebih dahulu dan gak ada apa-apa di sana. Tepat setelah dia masuk ke dalam rumah, dia langsung dikagetkan sama seorang Lina yang udah ada di dalam, dan Anna pun langsung dihabisin. Selain jago melukis, Lina juga jago bermain piano. Dia pun memainkannya untuk menenangkan pikirannya. Di kesempatan inilah dia berencana mau melakukan kejahatan lagi dengan menyamar sebagai seorang anak kecil yang hilang di Amerika Serikat. Jadi dia mencari tahu data-data anak yang hilang dan dia menemukan satu yang cocok, namanya Esther, dan Lina berpikir wajahnya sangat mirip dengannya. Oleh karena itu dia mulai menyamar sebagai anak itu lalu menulis nama Esther di sebuah buku hitam yang selalu dia bawa, dan dia pun akhirnya berubah menjadi Esther.
Esther pun melakukan aksinya dengan menyendiri malam-malam di taman sampai akhirnya seorang polisi yang menghampiri dia. Ketika ditanya di mana orang tuanya, Esther pun menjawab kalau mereka ada di Amerika Serikat. Jadi si polisi melaporkan ini ke pihak polisi yang ada di sana. Esok harinya seorang inspektur bernama Donan mengunjungi kedua orang tua Esther bernama Allen dan Tricia untuk mengabari kalau Esther udah berhasil ditemukan di Rusia. Karena suaminya harus menjaga anak mereka yang cowok bernama Gunnar, Tricia pun pergi sendirian untuk menjemput Esther di Rusia. Supaya benar-benar dianggap anak kecil yang hilang, Esther pun udah bikin sebuah cerita palsu tentang seorang wanita yang menculiknya dari Amerika Serikat dan membawanya ke Rusia untuk dijadikan anak sendiri sebelum akhirnya Esther berhasil kabur dari wanita itu. Akhirnya Tricia pun dipertemukan kembali dengan anaknya yang gak diketahui dia kalau anak itu adalah seorang psikopat, dan ini membuat Esther menjadi tersenyum. Sebagai pengingat, Tricia menunjukkan foto Allen yang membuat Esther menjadi tertarik, tapi ketika Tricia menunjukkan foto ibunya, Esther bilang kalau dia nggak sabar untuk bertemu dengan ibunya, dan diberitahu Tricia kalau ibunya udah meninggal. Merasa salah ngomong, Esther meminta izin untuk pergi ke toilet untuk meluapkan kesalahannya karena udah salah ngomong yang membuat bisa ketahuan sebelum dia kembali tersenyum di depan orang lain. Setibanya di Amerika Serikat, kedatangan mereka udah ditunggu sama Allen dan Gunnar. Sampai akhirnya Esther tiba di rumah mereka yang ternyata besar. Ini membuatnya tersenyum karena dia melihat di rumah ini ada banyak sekali benda-benda mantap yang bisa dia curi. Ketika dia ditanya mau apa, Esther menjawab kalau dia mau alat untuk melukis. Yang diketahui orang tuanya kalau Esther nggak pernah suka melukis sebelumnya, tapi mereka setuju untuk memberikannya nanti, sehingga Esther pun makin tersenyum berada di rumah besar ini. Esok harinya, Esther dan Tricia pergi ke seorang psikolog anak bernama Segar agar Esther bisa menceritakan apa yang terjadi ketika dia diculik. Namun, dia tentu gak mau bercerita dengan berpura-pura teralihkan perhatiannya sama seekor burung beo yang ada di dekat Dokter Segar. Berpikir Esther masih trauma akan penculikannya, Dokter Segar langsung memanggil Tricia untuk membicarakan Esther, sementara Esther sendiri disuruh untuk menunggu di luar. Merasa penasaran apa yang mereka bicarakan, Esther pun pergi ke ruangan sebelah dan menumbangkan teh pegawai di sana. Ketika pergi, Esther diam-diam mendengar apa yang dibicarakan dengan sebuah alat pendengar. Dokter Segar berpikir ada yang berubah dengan Esther, terutama logat bicaranya yang udah berbeda. Di saat itu, Esther melihat seorang anak kecil yang kepo dengan Esther dan membuatnya risih karena diliatin. Jadi Esther pun mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura dengan teriak-teriak kalau anak kecil itu merobek gaunnya agar pembicaraan kedua orang dewasa ini tidak berlanjut yang bisa bikin Esther ketahuan. Di tengah perjalanan, Esther melihat inspektur itu memfotonya dari jauh yang bikin Esther menjadi terganggu. Setelah gak senang diledekin kayak orang zaman dulu sama teman-temannya Gunnar, Allen mengajaknya untuk melihat studio lukisnya, di mana Esther menjadi terkagum-kagum dengan ruangannya. Dia dikasih lihat sebuah alat untuk menjadikan lampunya berwarna ungu sehingga lukisannya bisa menunjukkan gambar lain yang seakan tersembunyi. Ketika lihat-lihat, Esther menemukan sebuah potongan lembar koran tentang si inspektur yang mencari-cari Esther. Tapi perhatiannya segera teralihkan ketika dia ditawari untuk melukis dan dia menjawab kalau dia ingin melukis Allen. Setelah hasilnya dipuji sama Allen dan dia pergi, Esther pun menjadi jatuh cinta dengan menyentuh bibirnya Allen di lukisannya ke bibir dia sendiri. Namun dia nggak menyadari kalau ternyata dari tadi diliatin sama Tricia dari kejauhan. Ketika dia mau melihat buku hitam punyanya Esther, dia pun sontak mengambil bukunya dengan nada marah dan membuat Tricia merasa bersalah. Tapi Esther berpikir kalau tindakannya tadi bisa bikin dia menjadi ketahuan. Jadi dia berusaha mencari benda-benda yang dipunyai Esther asli dan menemukan sebuah buku harian yang mempunyai tulisan Mommy sebagai panggilan untuk ibunya. Halo Mami. Thank you Mami. I know Mami. Oleh karena itu, Esther pun membiasakan untuk memanggilnya Mommy supaya kepercayaan ibunya bisa meningkat. Di tengah makan malam, Esther dikejutkan dengan kedatangan si inspektur yang mau mengucapkan selamat datang kembali ke Esther. Meskipun begitu, Esther masih merasa terganggu dengan kedatangannya, jadi dia memutuskan untuk pura-pura ke belakang dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia mendengar kalau si inspektur berbicara dengan Dokter Segar dan dokter itu mengajak semua kedua orang tua untuk membahas Esther ketika
dia diculik. Karena nggak mau ketahuan, Esther keingat kalau orang tuanya ada acara makan malam besok, jadi dia mengingatkan itu ke mereka. Tapi usahanya sia-sia ketika dia mendengar kalau mereka bisa melakukan pertemuan itu setelah acara makan malam. Merasa mulai bahaya berada di rumah ini, Esther pun mulai mencuri benda-benda mahal lalu mengucapkan sampai jumpa ke tikus yang selalu berada di kamarnya dan memutuskan untuk kabur. Namun dia berubah pikiran ketika dia melihat Allen yang lagi melukis yang membuatnya jatuh cinta, sehingga Esther pun akhirnya memutuskan untuk kembali dan bertemu kembali dengan teman tikusnya. Tapi ketika dia kembali ke rumah, justru membuatnya makin marah ketika dia melihat Allen dan Tricia sedang prot-prot. Dan Esther pun langsung merobek gaun kesukaan Tricia yang akan dia pakai supaya prot-prot mereka terganggu. Alhasil, Tricia harus memakai gaun lainnya untuk acara makan malam dan memberitahu ke Gunnar untuk menjaga adiknya. Sebelum mereka berdua pergi, ketika Esther bertanya tentang keseruan apa yang bisa mereka lakukan, kakaknya ternyata udah berencana untuk nongkrong-nongkrong ke depan bersama temannya di rumah. Namun tanpa mengajak Esther, mereka membicarakan Esther dan kakaknya menganggap kalau adiknya itu aneh. Ternyata pembicaraannya didengar sama Esther dan menjadi kepo. Gunnar pun sontak menyuruhnya untuk masuk ke dalam dan suruhannya tentu saja ditolak Esther. Gak lama setelah itu, mereka mendengar suara bel berbunyi dan itu ternyata si inspektur lagi. Kedatangan inspektur ini karena ingin memeriksa ruangan Esther secara diam-diam dengan melihat sidik jarinya sampai dia menemukan sidik jari yang cukup besar di piringan hitam. Oleh karena itu, dia mengambil piringan itu dan tindakannya diketahui sama si Esther yang bersembunyi, sehingga dia pun menjadi kesal dan menaruh buku harian hitamnya itu di atas alat pemutar piringan hitam. Dia memutuskan untuk mengikuti si inspektur secara diam-diam. Tapi sebelum itu dia membuka air di kamar mandinya biar dikira orang lain kalau dia lagi mandi. Setibanya di rumah, Tricia mau bertemu dengan si Esther. Namun Tricia melihat buku hitamnya Esther yang dirahasiakan itu. Jadi dia membacanya dan menemukan sebuah foto suaminya. Kemudian foto si inspektur beserta alamatnya yang sudah diketahui Esther dan nama rumah sakit jiwanya. Akhirnya Tricia pun mengetahui kebenarannya kalau Esther bukanlah anaknya, melainkan seorang psikopat. Ini juga diketahui si inspektur setelah dia memeriksa sidik jarinya si Esther yang ternyata tidak cocok. Tiba-tiba, si inspektur pun ditusuk-tusuk sama Esther dengan pisau sampai dia menjadi sekarat. Setelah Esther menjauhkan pistolnya, Esther dikagetkan dengan si inspektur yang ditembak sama seseorang yang ternyata itu adalah Tricia. Dan si inspektur pun akhirnya meninggoy. Ini membuat Esther menjadi heran, tapi Tricia bilang kalau dia udah tahu bahwa Esther ini bukanlah anaknya. Dan heran, kenapa dia gak maling barang-barang berharga mereka terus kabur. Esther nggak bisa bilang kalau sebenarnya dia cinta sama Allen. Jadi Esther pun meminta untuk membiarkannya pergi dan ditolak oleh Tricia dengan alasan kalau keluarganya nggak mau kehilangan Esther lagi. Tricia mengungkapkan kalau sebenarnya Esther yang asli udah meninggal gara-gara kakaknya si Gunnar selalu kasar ke Esther asli, sampai di suatu hari Gunnar nggak sengaja menghabisi hidup adiknya sendiri. Meskipun begitu, Tricia nggak rela kehilangan anak satu-satunya si Gunnar. Tapi Tricia mengaku sangat mencintai Esther asli dan dia pun akan melindungi keluarganya dari apapun yang terjadi. Dia juga melihat kebahagiaan di wajahnya Allen yang udah lama gak terlihat karena dia menerima kabar kalau Esther masih hidup. Oleh karena itu, Tricia mau menjaga kebahagiaannya terus-menerus dan Esther palsu pun disuruh membantunya untuk itu. Tricia yang melihat ini akan menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan, dan jika Esther menolak bekerja sama, dia diancam kembali ke negaranya dengan Borgoth. Mendengar ini, dia pun mau gak mau mesti menerima tawarannya Tricia. Setelah mereka membuang mayat si inspektur ke sebuah lubang rahasia, Esther pun menduga kalau mayat Esther asli juga dibuang ke lubang itu. Ini membuat Tricia menjadi marah dan menyuruhnya untuk jangan nyebut namanya. Ini membuat sebuah pertanda bahwa Tricia dan Gunnar memang udah membuang mayat Esther asli ke lubang itu. Supaya si inspektur nggak dicari-cari, Tricia pun membuat surat cuti palsu ke atasan si inspektur dan memberitahu kalau dia nggak akan bisa dihubungi lewat email maupun HP sebelum laptopnya dibuang juga ke lubang. Setelah mereka kembali ke rumah, Tricia mengungkapkan identitas asli Esther ke Gunnar dan jika waktunya udah tepat, mereka akan menghabisi hidupnya Esther. Esok harinya,
Dalam pertemuan dengan Dokter Segar, Esther pun dengan lancar memberitahu berbagai kenangan tentang Esther asli, berkat Tricia yang udah memberitahu sebelumnya, sehingga Dokter Segar menjadi lebih yakin akan kondisi Esther palsu ini. Tapi ada satu hal yang gak disukai Esther palsu, yaitu dia mulai disuruh ini itu oleh Tricia yang membuat Esther menjadi cemberut demi bisa dilihat sama orang lain kalau dia memanglah Esther asli. Setelah itu, ketika makan siang, Esther menjadi curiga sama makanan Tricia. Ia menduga kalau makanan itu udah ditaruh racun. Ellen pun lalu memberitahu kalau dia akan pergi ke kota besok. Yang secara sontak, Esther bilang kalau dia juga mau ikut. Namun keinginannya diganggu oleh Tricia yang mendorong Esther untuk melakukan sesuatu dengan kembali ke kamar. Tapi Tricia juga menyuruhnya untuk membawa makanannya. Jadi Esther membawa makanan itu dan mengasihnya ke teman tikusnya untuk dicoba makanannya. Esther pun kemudian melukis bersama lagi dengan Allen dan membuat Esther menjadi senang ketika Allen dekat-dekat. Dan Esther pun gak menyadari kalau ternyata Tricia melihat secara diam-diam. Setelah Allen sudah pergi, tiba-tiba Esther didatangi Tricia dan berbicara tegas kalau Allen itu suaminya dan dia akan jijik jika tahu kalau kamu adalah Esther palsu. Are you so utterly delusional to think that he would want you? Ini membuat Esther galau dan gak bisa tidur, dan tiba-tiba dia mendengar suara si tikus. Esther pun mengeceknya dan ternyata si tikus sudah meninggoy guys gara-gara memakan makanannya, sebagai pertanda kalau Tricia memang mau meracuni Esther. Oleh karena itu, dia langsung membalasnya dengan membuat jus untuk Tricia yang tentu saja dicurigai oleh Tricia itu. Dan setelah dia pura-pura meminumnya, dia pun membuangnya yang ternyata di dalam jus itu ada mayat si tikus dan membuat rencana pembunuhan Esther menjadi gagal. Di hari berangkatnya Allen ke kota dengan menggunakan kereta api, dia memberikan sebuah barang panjang untuk Esther bawa ke peron, sementara dia sendiri mau beli kopi. Tapi ketika Esther melihat Tricia dan anaknya yang sedang menunggu Allen di peron, pikiran psikopat Esther menjadi kumat dan berencana untuk menjatuhkan mereka berdua ke rel ketika kereta apinya mau datang. Namun tepat sebelum dia bisa menjatuhkannya, Esther tabrakan sama orang lain yang lagi jalan, sehingga rencana Esther pun menjadi gagal. Karena terancam bakal dihabisin, Esther mau ikut bersama Allen, tapi sayangnya dia gagal membujuknya. Alhasil, situasi Esther menjadi gawat dengan Tricia yang menyebut kalau kesepakatan mereka udah berakhir dan Esther mau dihabisin. Jadi, Esther sontak berusaha merebut kunci mobil dari Tricia. Dan setelah berhasil mendapatkannya, Esther pun berhasil merebut mobil mereka untuk kabur. Karena itu, Tricia melaporkan kejadian ini ke polisi dan gak lama setelah Esther menikmati momennya, mobil Esther pun berhasil diberhentikan oleh polisi. Setibanya di rumah, Tricia menerima kabar dari polisi kalau dia udah berhasil menemukan si Esther, tapi dia mengabari ke Allen tentang hal ini karena Esther yang nakal. Ini membuat Tricia kesal, oleh karena itu, dia mesti cepet-cepet menghabisi Esther sebelum suaminya pulang. Tricia dan Gunnar pun berencana untuk membuat Esther seolah-olah bunuh diri. Meskipun Tricia tahu kalau kematiannya akan menghancurkan hati Allen, tapi Tricia yakin kalau Allen bakal sembuh nantinya. Tepat sebelum Tricia mau menyayat lengannya, Esther pun meludahinya dan memukul Gunnar sehingga dia bisa kabur. Namun gak lama setelah itu Gunnar berhasil menangkapnya dan dia pun melempar Esther dari atas tangga. Tricia memarahi Gunnar karena sudah salah melakukannya dan dibalas Gunnar kalau dia udah terlanjur emosi. Tapi ketika mereka menoleh ke arah yang lain, mereka menyadari kalau Esther udah hilang. Jadi Tricia pun menyuruh anaknya untuk menghabisi si Esther langsung. Sementara dia sendiri lagi menerima telepon dari suaminya. Sambil memegang foil, Gunnar mencari-cari Esther di ruangan melukis. Dan dikagetkan dengan Esther yang udah memegang senjata panah crossbow. Alhasil Gunnar pun ditembak dor dan ditusuk-tusuk sampai ia meninggoy. Gak lama setelah itu, datanglah Tricia yang melihat anaknya udah habis dan membuat dia menjadi marah besar, sehingga terjadilah keributan di antara dia dan Esther. Keributan mereka sampai menimbulkan api yang terbakar di dapur, tapi Tricia nggak peduli akan itu karena di pikirannya sekarang adalah Esther yang harus dihabisin. Keributan mereka berlanjut di genteng rumah di mana Tricia mengejar Esther yang kabur ke atas. Di saat itu juga Allen sampai ke rumah dan beberapa saat kemudian Esther dan Tricia sama-sama tergelincir karena atapnya yang licin sampai mereka sama-sama bergelantungan di ujung atap. Setibanya Allen di atap untuk menolong, Tricia memberitahu kalau Esther ini palsu, sementara Esther sendiri bilang kalau Tricia ini bohong.
tepat sebelum Allen bisa menyelamatkan mereka berdua. Tricia udah gak kuat untuk menahan ujung atapnya dan akhirnya dia pun meninggoy karena terjatuh dari ketinggian. Setelah berhasil menyelamatkan Esther, Allen tanpa sadar memegang pipi Esther, tapi dia merasakan sesuatu di giginya yang ternyata giginya ini palsu selama ini, dan Esther pun menyembunyikan gigi jeleknya dengan gigi palsu itu. Ini membuat kaget Allen, jadi Esther pun mengungkapkan kalau dia melakukan ini semua demi mereka berdua dan mengungkapkan cintanya. Namun Allen gak bisa menerimanya sehingga membuat Esther menjadi emosi dengan mendorongnya. Namun dorongannya ternyata membuat Allen terjatuh dan naasnya dia pun habis juga sama seperti istrinya. Meskipun begitu, Esther tampak gak menyesalinya karena dia berpikir dia bisa mencari pria mantap lainnya. Setelah mendandan dirinya menjadi mulus lagi dan memakai jaket hitam, Esther pun keluar dengan santainya sambil melihat rumah besarnya yang terbakar. Setelah insiden itu, Esther dilaporkan selamat dari kebakaran dan dia nggak ketahuan sebagai pembunuh setelah diketahui para anggota keluarganya udah pada habis karena kebakaran. Sekarang dokter Segar akan mengirim Esther ke panti asuhan sehingga Esther nanti bisa diasuh sama keluarga lainnya dan bisa mendapat dukungan serta cinta-cinta yang layak baginya. Dan film pun diakhiri dengan Esther yang tersenyum sambil menangis dan dia pun langsung kembali mendelik matanya seperti biasanya. Oke lah guys, terima kasih udah menontonnya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya guys. So see you again. Mwah.